Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran ada menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut secara istilah di makalah sudah dijelaskan banyak sekali para ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang Al-Quran. Saya menyimpulkan bahwa pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dan ditulis dengan mushaf. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak ada yang manfaat, terutama Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dan yang berisi pokok-pokok ajaran manusia untuk menjadi pedoman hidup manusia. Yang pertama yaitu tentang fungsi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa di dalam kehidupannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nakum bikitabi fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatil liqaumin yu'minun. Ya, artinya sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhiratnya. Contoh kecilnya, ketika sedang pergi atau ke sesuatu tempat, tetapi kita tidak tahu jalan arah menuju ke tempat itu, maka kita melihat bisa bertanya kepada orang lain atau disuruh mengantarkan orang lain. Begitu pula dengan Al-Quran terhadap umat manusia dalam menunjukkan ke arah tujuan manusia, yaitu kebenaran dan kebahagiaan dan yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai sumber pokok ajaran manusia. Sumber pokok ajaran manusia adalah Al-Quran, karena Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi umat manusia. Adapun pokok-pokok ajaran dari Al-Quran yang pertama sebagai akidah, keimanan, ibadah, akhlak, dan hukum. Dalam Al-Quran juga tercantum dalam surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takul lil kha'inina khasima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau dapat mengadili antara manusia dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang telah bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu pengajaran bagi manusia. Dalam surat Yunus ayat 57 menjelaskan bahwa menjadi manusia mengetahui jalan hak yang hak dan yang batil, dan yang benar dan yang salah, tercantum dalam surat Yunus yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatil mu'minin. Ya, artinya wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembah bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesimpulan dari ayat tersebut, yang pertama, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berisi tentang pengajaran Allah, mengajarkan arah dan tujuan manusia dengan baik sehingga manusia itu dapat menemukan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Yang kedua, sebagai obat penyakit hati. Salah satu obat penyakit hati adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui ayat-ayat
maknanya dengan dibaca, dipelajari, dipahami secara mendalam sehingga tidak membuat hati seorang manusia itu menjadi gundah dan membuat jiwa tenang dan hati yang kotor dapat terobati. Yang selanjutnya yaitu sebagai petunjuk dalam cabang ilmu pengetahuan dalam mencari ilmu Allah dan tergantung dalam Al-Quran sehingga kita mendapat pengetahuan yang luas. Yang selanjutnya adalah rahmat. Manusia tidak lepas dengan memerlukan orang lain, baik teman berbicara maupun minta bantuan dan sebagainya. Begitu pula dengan kasih sayang berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam membuat nikmat, aman dan terkendali dalam hidup. Yang selanjutnya adalah tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran yang paling utama adalah sebagai pedoman hidup manusia yang benar. Adapun petunjuk-petunjuk yang diberikan Al-Quran adalah pokoknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu petunjuk akidah dan kepercayaan yang dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari akhir. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak. Di dalam Al-Quran sudah mencakup semua termasuk akhlak sebagai pedoman bagi manusia tentang tingkah laku budi pekerti supaya bisa berjalan sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan dasar-dasar hukum yang diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.